terus datang kepada Tuhan dan nikmati penyembahanmu kepada Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Boleh kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow, haleluya. Yuk sama-sama katakan pujian ini dari awal. Hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Katakan kasih-Mu. Kasih-Mu mengubah hidupku. Ya Lord, Kau memilihku, selamatkan hidup, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus. Pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan kami, Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan, Yesus pegang erat tanganku. Kami selalu butuh Tuhan dalam hidup kami. Kami butuh Tuhan Yesus lebih lagi. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Boleh angkat kedua tanganmu Bapak Ibu, katakan pujian ini. Yesus. Ku tak dapat hidup. Kami perlu Tuhan dalam hidup kami. Tinggalkan, Ayo sekali lagi katakan pujian ini. Yesus pegang erat tanganku, di luar kasih-Mu, Bapa. Jangan tinggalkan aku, Jesus. Mari bersama bangkit berdiri.
Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Glory, 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 glory. Haleluya, haleluya. Kami sungguh berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Saat sore hari ini, kami sungguh bersyukur ya Bapa, boleh kembali datang ke dalam bait-Mu yang kudus, memuji, menyembah, mengagungkan nama-Mu. Dan sebentar kami akan duduk diam, mendengarkan sabda kebenaran firman Allah. Tuhan, hati kami siap untuk ditaburi oleh sumber kehidupan itu, supaya hati kami hari ini yang takut, kami boleh pulang dengan hati yang penuh dengan kekuatan yang baru. Hari ini kami datang dengan hati yang sakit, kami boleh pulang membawa kemenangan dalam hidup kami. Kami hati yang terluka, karena firman Allah membalut segala luka hati kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami menyambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Berbicaralah kepada kami pada sore hari ini. Firman-Mu berkuasa atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Sama-sama boleh kita berkata, puji Tuhan. Saudara, kita akan belajar bersama-sama pada sore hari ini. Yang saya beri judul adalah penuh sukacita di dalam rumah Tuhan. Boleh diulang apa saudara? Lagi, apa saudara? Penuh sukacita di dalam rumah Tuhan. Kita buka firman Allah dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-50 sampai 53. Ini berbicara adalah ketika Yesus terangkat ke surga, saudara. Demikian firman Tuhan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. 51, dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. 53, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, arti kata sukacita kalau boleh kita belajar bersama-sama saudara, yaitu adalah kegembiraan yang keluar dari hati yang paling dalam. Sukacita itu adalah tidak bisa terbendung dan tidak bisa tertahankan. Dan sukacita itu artinya apa saudara? Meluap-luap keluar meskipun keadaan di luar sukar dan buruk. Jadi hari ini saudara, kita harus belajar bersama-sama. Kalau saudara dan saya menjadi orang yang diam di dalam bait Allah, dan saudara percaya kita punya Tuhan yang hidup, sebenarnya dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, saudara harus penuh dengan sukacita. Dia harus bersukacita walaupun keadaan tidak baik, keadaan sukar, keadaan buruk, tetap bersukacita. Karena sukacita itu dari dalam yang keluar, bukan dari luar mempengaruhi yang dalam. Maka hakikatnya orang Kristen kalau dia sebagai orang Kristen ini saudara, dia itu selalu bersukacita. Maka sekarang tengok dulu tetangga Anda, sukacita enggak saudara? Haleluya. Kadang orang datang ke gereja tidak bersukacita.
Kadang orang hidup tidak ada sukacita, kehilangan. Loh kenapa? Keadaanku buruk, keadaanku terpuruk. Itu gak ada hubungannya. Nanti kita akan belajar itu semua saudara. Poin yang pertama Bapak Ibu kita akan belajar dulu bersama-sama. Yaitu adalah begini, ada sukacita besar di saat kehilangan. Ya ini menarik sekali saudara. Ada sukacita besar di saat kehilangan. Saya catat ada 2 fase kehilangan yang dialami oleh para rasul Bapak Ibu. Yang pertama adalah fase kehilangan di mana Yesus disalib dan mati. Itu dia kehilangan. Fase yang kedua, kehilangan yang dialami para rasul dan para muridnya adalah kapan? Ketika Yesus berpisah dan terangkat ke surga. Jadi ada 2 fase kehilangan yang dialami oleh para rasul saudara. Yang pertama adalah ketika Yesus disalib, Yesus mati, di situ mereka kehilangan. Fase yang kedua, kapan saudara? Ketika Yesus itu naik ke surga, mereka kehilangan gurunya. Dan Alkitab juga mencatat ada 2 fase respon yang berbeda. Yang pertama, respon yang pertama adalah apa? Mereka kecewa, mereka sakit hati, mereka pedih hati. Terbukti dalam Lukas pasal 24 ayat 21, tidak usah dibuka. Itu adalah perjalanan ketika di Emmaus 7 mil dari Yerusalem. Ada 2 orang berjalan yang namanya Kleopas. Dia ngomong sama Tuhan begini, adakah di antara kamu hai orang Yunani, orang Ibrani yang tidak dengar kabar bahwa dulu Mesias itu yang kami harapkan. Membebaskan bangsa Israel, menyelamatkan kami semua. Dia ternyata mati, dia ternyata dikubur, dia ternyata tidak bangkit saudara. Kata-kata kami mengharapkan padahal dulu itu sebuah ungkapan yang kekecewaan. Dan dibuktikan 11 rasul ketika Yesus mati, kemana mereka? Yang mengafani bukan 11 rasul. Justru rank satunya, 11 rasulnya itu tidak ngerti kemana saudara. Kabur semua. Mereka kecewa, mereka sakit hati, mereka kehilangan. Mereka pedih hati. Itu respon yang pertama. Sampai akhirnya para Maria Magdalena berbicara kepada Rasul. Kubur Mesias telah kosong dan dia telah hidup. Akhirnya masuklah di fase yang kedua saudara. Respon yang kedua. Ketika kehilangan. Tapi justru Alkitab mencatat mereka pulang ke Yerusalem dengan hati yang sangat bersukacita. Lalu hari ini pertanyaannya saudara, sama-sama kehilangan, lalu apa bedanya? Yang pertama mereka juga kehilangan, yang kedua mereka juga kehilangan. Respon yang pertama, mereka sakit hati, mereka pedih hati, mereka sedih, mereka kecewa. Karena mereka tidak tahu bahwa Yesus akan hidup dan bangkit. Respon yang kedua, ketika mereka berpisah dari gurunya, berpisah untuk selamanya saudara. Tapi mereka justru pulang ke Yerusalem dengan hati yang bersukacita. Saudara harus tangkap firman Tuhan ini baik-baik. Dan ternyata hari ini orang Kristen juga sedang mengalami 2 kejadian kehilangan atau respon yang berbeda. Ada orang kehilangan, responnya seperti fase yang pertama. Sedih, kecewa, khawatir, sakit hati. Ada orang yang kehilangan saudara, tapi sukacita, semangat, tetap berbahagia, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Saya harap jemaat di PIK respon yang kedua semua. Kehilangan apapun hari ini saudara,
Bukan berarti saudara harus kehilangan sukacita. Kenapa hari ini kita kehilangan sesuatu, respon kita itu seperti yang pertama. Sakit hati, merasa nggak terima, sedih kenapa bisa hilang. Mungkin kehilangan orang yang kita cintai, mungkin kehilangan pekerjaan kita, mungkin kehilangan ekonomi, kehilangan banyak hal yang Tuhan bisa mungkin izinkan untuk kita mengalami kehilangan. Tapi sebenarnya saudara tidak boleh kehilangan sukacita. Kata Filipi 4 ayat yang keempat bilang begini. Kita baca bersama-sama, 3, 2, 1 dimulai. Lagi Bapak Ibu baca kayak orang tidak suka cita saudara. Diulangi ya, 3, 2, 1. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacitalah senantiasa berarti selalu. Paulus mengajarkan kalau kita ini bersukacita itu harus selalu. Tidak boleh berhenti-berhenti. Tidak boleh bolong-bolong. Bersukacita, enggak sukacita. Bersukacita, enggak bersukacita. Berbeda saudara. Bersukacita itu harus selalu. Dan bersukacita itu bukan di luar Tuhan. Bersukacita karena kita hidup di dalam Tuhan. Berarti begini, saudara kerjaan rame tidak rame harus tetap bersukacita. Bukan karena sepi, bukan karena rame, tapi Anda bersukacita karena Anda hidup di dalam Tuhan. Saudara sakit, Anda sembuh, Anda tidak sembuh, tetap harus bersukacita. Karena Anda bukan bersukacita karena sakit atau tidak sakit, Anda bersukacita karena Anda hidup di dalam Tuhan. Nah orang Kristen itu harus selalu bersukacita, bukan karena Anda diberkati, bukan Anda kaya, bukan karena Anda melimpah-limpah. Buktinya banyak orang sakit tetap bersukacita. Banyak orang yang sedih tetap bersukacita. Banyak orang kehilangan, tetap bersukacita. Saya percaya dia bukan bersukacita karena kehilangannya. Tapi dia bersukacita karena dia hidup di dalam Tuhan. Nah orang Kristen harus demikian saudara. Anda bersukacita kenapa? Bukan karena urusan duniawi. Anda bersukacita bukan karena kerjaanmu rame atau tidak rame. Anda bersukacita bukan tokomu sepi, tidak sepi saudara. Anda bersukacita bukan karena dijawab doa, enggak dijawab doanya, enggak ada urusan. Maka hidup orang Kristen selalu harus bersukacita. Kenapa sih? Karena saya itu hidup di dalam Tuhan. Makanya simpel, ukuran orang yang hidup di dalam Tuhan pasti bersukacita. Di gereja cemberut. Di gereja tidak ada sukacita. Saya boleh golongkan dia orang yang tidak hidup di dalam Tuhan. Loh kata Paulus bukan kata saya saudara. Kalau Anda hidup di dalam Tuhan selalu bersukacita. Udahlah itu kuncinya saudara. Maka hari ini sukacita tidak akan pernah kita bisa dapatkan di luar Tuhan. Saudara banyak orang kaya diberkati pun tidak sukacita. Banyak orang sehat, banyak orang yang menjaga kesehatan pun tidak sukacita, nggak menjamin saudara. Mau diberkati berlimpah-limpah apapun kekayaannya, banyak orang tidak bisa bersukacita. Saudara tidak akan pernah bisa dapatkan sukacita di luar Tuhan. Firman Tuhan mencatat kita bisa bersukacita karena kita hidup di dalam. Bukan di luar Tuhan. Maka hari ini sadari saudara. Kalau sampai Anda kehilangan sukacita. Anda kehilangan damai sejahtera. Anda kehilangan mungkin kebahagiaan. Jangan-jangan hidup Anda di luar Tuhan. Kalau hidupmu di dalam Tuhan. Percaya apapun yang terjadi tidak pernah merubah sukacitamu. Karena sukacita itu saudara
hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan. Sukacita itu hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan. Di luar Tuhan engkau tidak akan pernah bisa mendapat sukacita sedikit pun. Itu hanya euforia, kebahagiaan, tapi bukan sukacita. Sukacita itu hanya kita bisa dapatkan di dalam Tuhan. Makanya lagunya bilang apa? Tolong WL bantu saya. Terima sukacita surga. Kunci apa tuh Pak? CF ya. F silakan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Apa saudara? Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Katakan haleluya. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Hari ini saudara harus selalu bersukacita di dalam Tuhan. Karena bersukacita itu sebuah ketetapan, bersukacita itu bukan sebuah pilihan. Kalau Anda menyadari Anda orang yang dipilih Tuhan, yang dipakai Tuhan, yang diurapi Tuhan, sukacita itu bukan sebuah pilihan. Tapi sukacita itu sebuah ketetapan yang saudara harus kerjakan. Maka hari ini mungkin engkau tidak sehat, tapi bukan berarti sukacitamu hilang. Mungkin engkau sedang mengalami masalah yang terburuk dalam hidupmu saudara, bukan berarti sukacitamu hilang. Karena sukacita itu bukan sebuah pilihan hidup. Sukacita itu ketetapan hidup. Apapun yang terjadi, tetaplah bersukacita. Saudara, Mazmur pasal yang keempat, ayat yang ke-6 sampai yang ke-8, demikian firman Tuhan berbicara. Banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Biarlah cahaya wajah-Mu menyinari kami ya Tuhan. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Siapa Raja Daud? Pemimpin bangsa Israel. Siapa Raja Daud? Tertinggi di bangsa Israel. Siapa Raja Daud? Yang mempunyai segala isi bangsa Israel. Siapa Raja Daud yang punya kekuasaan tertinggi di bangsa Israel, saudara? Dia katakan begini, engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada ketika anggur dan gandum itu berkelimpahan. Raja Daud buktikan bahwa sukacita yang dia dapat itu bukan karena anggur dan gandumnya yang berkelimpahan. Tapi banyak orang Kristen bersukacita ketika anggur dan gandumnya berkelimpahan. Dia punya segala-galanya. Dia punya kekuasaan, dia punya otoritas, dia punya power saudara. Tapi dia katakan apa? Sukacita yang aku punya hari ini bukan karena anggur dan gandumku yang kelimpah-limpah. Sukacitaku aku dapat karena Tuhan memberikannya kepadaku. Maka yang ke-8 begini saudara.
Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Orang yang penuh dengan sukacita gampang untuk tidur, tapi bukan di gereja. Saudara, orang bilang begini katanya, wah di gereja Pak aku tidur pules. Kenapa? Ya itu penuh sukacita. Itu bukan penuh sukacita, saudara. Itu saudara ya kurang tahu diri tempatnya aja, saudara. Ya, sebab hanya Engkaulah, lihat, hanya Engkaulah ya Tuhan, bukan hanya gandum dan anggur yang kelimpahan yang membiarkan aku tidur dengan tentram dan diam dan aman, bukan. Daud bisa tidur karena hanya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Makanya hari ini kalau saudara itu banyak kena masalah hidup, saudara banyak kena tantangan hidup, kalau kepala Anda sampai bantal dan itu gampang untuk tidur, harusnya Anda bersukacita. Satu contoh jemaatnya Pak Henry di Surabaya. Orang kaya, duitnya banyak saudara. Satu hari untuk tidur saja, dia menghabiskan uang kurang lebih 1 juta. Tidak bisa tidur dengan normal. Mau tidur harus minum obat tidur, itu pun sudah tidak mempan obat di Indonesia. Dia beli obat udah kelasnya yang Amerika, yang Hong Kong, saudara. Kalau kita mungkin bahasanya adalah mungkin sanak atau alganak ya. Dia minum 5 pun gak tidur. Padahal banyak duit. 1 bulan kami hitung kurang lebih 30 juta untuk tidur. Jadi pilih mana hari ini? Gaji 35 juta buat tidur 30 juta? Atau gaji 5 juta tidurnya gratis saudara? Ya kalau bisa 30 dan gratis tidurnya apa? Itu jawaban orang fasik saudara. Untuk tidur saja orang ini butuh 30 juta saudara. Makanya kalau Anda hari ini walaupun banyak masalah, mungkin air mata udah diperes gak bisa keluar saudara. Kalau kepala Anda kena bantal bisa tidur, itu mengucap syukur sama Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Makanya hari ini sukacita itu melebihi berkat jasmani, itu yang Daud ajarkan. Jangan sukacita Anda itu karena gandum dan anggur yang berkelimpahan, itu lebih daripada itu. Dan sukacita itu saudara, berkat jasmani itu bukan ukuran sukacita. Jangan pernah lagi mengukur sukacita karena anggur dan gandum Anda. Sukacita itu bukan ukurannya berkat jasmani. Dan hari ini sukacita tidak ada hubungannya dengan berkat jasmani. Kalau Anda masih sakit hari ini, bukan berarti Anda bisa kehilangan sukacita dong. Anda mungkin pergumulan hari ini bukan berarti Anda kehilangan sukacita juga. Karena pergumulanmu tidak ada hubungannya dengan sukacita. Kenapa hari ini orang bisa terpengaruh sukacitanya gara-gara jasmaninya? Karena dia belum hidup di dalam Tuhan. Kalau Anda hidup berakar kokoh di dalam Tuhan, apapun keadaannya saya percaya engkau pasti akan tersenyum dan sukacita dengan teman-teman. Itu orang yang hidup di dalam Tuhan, saudara. Kalau sampai kehilangan sukacita, jangan-jangan kita belum hidup di dalam Tuhan. Sukacita itu melebihi berkat jasmani Bapak Ibu. Sukacita itu bukan dari luar ke dalam, tetapi dari dalam keluar. Sukacita itu bukan karena keadaan, tapi sukacita bisa merubah keadaan. Sukacita itu bukan dari luar yang ke dalam saudara, tapi sukacita itu yang meluap keluar. Sehingga keadaan apapun yang di luar bisa kita rubah karena kita penuh dengan sukacita. Kalau engkau sakit hari ini, buruk di luar keadaannya.
Tapi kalau hati di dalam ini enggak sukacita, lebih buruk. Kalau kita sakit hari ini dan hatimu penuh dengan sukacita, saya percaya biasa saja itu. Sukacita itu bisa merubah keadaan hidup. Karena apapun tetap sungguh-sungguh melayani. Tantangan tetap komitmen melayani. Sukacita, meluap, bergembira, berbahagia, saudara. Tersenyum. Walaupun dalam hati menangis. Bukan keadaan kita. Tapi sukacita itu bisa merubah keadaan hidup kita. Maka hari ini saudara, kita harus fokus apa yang ada hari ini. Bukan fokus apa yang hilang. Yang hilang biarlah hilang. Yang sisa apa yang ada itu kita harus kerjakan dan kita fokus. Jangan fokus dengan apa yang hilang. Yang hilang mungkin Tuhan bisa ganti, Tuhan juga belum izinkan untuk diganti. Tapi yang sisa yang ada itu kerjakan itu yang baik. Jangan menyesali yang hilang. Kecewa, sakit hati, itu fase yang pertama. Dia belum menuju ke fase yang kedua. Masih fase yang pertama, saudara. Kalau Anda kecewa hari ini, sakit hati hari ini, pedih hati hari ini, harus tingkatkan ke fase yang kedua. Jangan berhenti di fase yang pertama. Saudara, mengampuni adalah langkah awal untuk mempercepat pemulihan iman. Semakin cepat Anda mengampuni, semakin cepat imanmu bangkit. Termasuk sakit hati. Itu adalah orang yang tidak mengerti esensi sukacita. Sakit hati kehilangan. Sakit hati itu kan kehilangan. Itu termasuk fase yang pertama. Makanya orang gereja, orang yang percaya kepada Tuhan, orang Kristen, kalau dia sakit hati, sebenarnya apa saudara? Dia sudah kehilangan sukacita. Kehilangan. Nah saudara, orang yang tidak bisa mengampuni, apa itu sakit hati ini ya? Kecewa, kepahitan, dendam, pedih hati. Dia adalah orang yang tidak percaya bahwa Yesus bangkit dan hidup. Fase yang pertama. Sakit hati, kecewa, pedih hati. Sebenarnya dia tidak percaya Yesus bangkit dan hidup. Apa enggak ngeri coba hari ini? Orang Kristen semakin lama, dikit-dikit sakit hati. Orang Kristen dikit-dikit gampang tersinggung. Orang Kristen dikit-dikit tidak bisa ngampuni. Bagaimana dia bisa mengatakan aku hidup di dalam Tuhan? Disenggol marah. Diomongin tersinggung. Ditegur gak nerima. Diberi masukan langsung sakit hati saudara. Dan dia katakan begini, aku hidup di dalam Tuhan. Makanya lihat orang yang sakit hati pasti mukanya tidak bisa sukacita, udahlah. Itu hukum mati saudara. Lihat itu. Orang kalau sakit hati ngomongnya mesti yang sakit-sakit terus. Nyalakan orang yang nyakiti terus. Di gereja cemberut saudara. Pulang rumah cemberut. Melayani cemberut. Tidak ada senyumnya belas. Itu bahasa Ibraninya, belas.
Di gereja kok nggak ada sukacita, gimana sih saudara? Anda ngatakan aku hidup dalam Tuhan, waduh, tapi mukanya nggak hidup dalam Tuhan. Marilah hari ini tingkatkan fase iman saudara dari yang fase pertama menuju fase yang kedua. Jangan dikit-dikit marah, tersinggung, baper, kepahitan, dendam, hatinya pedih. Untuk apa? Anda tidak percaya Yesus bangkit dan hidup. Tetaplah bersukacita walaupun kehilangan, katakan amin. Tetap bersukacita saudara. Apapun yang menghilang dalam hidupmu hari ini, tetap bersukacita. Tetap bersukacita. Bukan karena hilang, tapi aku hidup di dalam Tuhan. Aku hidup di dalam Tuhan. Poin yang kedua, keindahan rumah Tuhan. Lukas pasal 24 ayat 53. Mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Dan mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, kata senantiasa menggunakan arti diapantos yang artinya selalu mengerjakan perintah Tuhan. Orang yang sukacita itu selalu mengerjakan perintah Tuhan. Orang yang selalu bersukacita, dia selalu diapantos mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Hari ini saudara, kalau kita baca di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang pertama sampai yang ketiga, begini firman Tuhan. Judulnya Rumah Bapa. Ya. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. 3. Dan apabila aku telah pergi ke situ, ke rumah Bapakku, dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Inilah iman puncak kekristenan yang terakhir. Apa dia? Ketika Yesus datang menjemput kita dan kita dibawa ke dalam rumah Bapa di surga. Itu karya keselamatan yang terakhir. Yang pertama, karya keselamatan Yesus yang pertama adalah kelahirannya di bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, karya keselamatan adalah apa? Kematian Yesus di bumi. Yang ketiga, karya keselamatan apa saudara? Kebangkitan Yesus dari kematian. Karya yang keempat apa itu? Kenaikan Yesus ke surga. Kita hari ini sudah mengalami 4 fase keselamatan. Anda percaya Yesus hidup. Anda percaya Yesus mati. Anda percaya Yesus bangkit. Anda percaya Yesus naik ke surga. Yang terakhir yang kita tunggu, Yesus datang menjemput kita, membawa kita pulang ke rumah Tuhan. Ini puncak iman kita saudara. Tapi tahukah saudara ada satu kata yang sungguh indah, begini. Tuhan telah menyediakan rumah bukan kemah. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Kalau Anda bandingkan 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang pertama. Karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, maka Allah telah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Apa itu? Rumah Bapa di surga.
Saudara, Tuhan menyediakan kepada kita itu bukan suatu kemah, tapi suatu rumah. Apa bedanya? Kemah itu sementara. Ada orang berkemah 80 tahun di sini? Orang berkemah tidak mungkin 80 tahun, saudara. Orang berkemah 3-4 hari, mentok pun 1-2 minggu. Di dunia itu hanya sementara. Jangan anggap dunia ini sebagai rumahmu. Rumah orang percaya itu ada di surga. Jangan kita anggap dunia ini adalah sebuah tempat tinggal selamanya. Orang Jawa mengatakan, wong urip mung mampir ngombe. Itu Pak Kasim jagonya. Orang hidup itu cuman mampir minum. Dunia ini itu sementara. Dunia itu semua berbicara kemah. Dan Paulus ajarkan, tempat kemah kita di dunia akan dibongkar. Kemah itu bicara apa? Bicara hidup kita. Kemah itu bicara pekerjaan kita. Kemah bicara kesehatan kita. Yang mengikat di dunia itu bisa dibongkar. Maka hari ini saudara, kemah boleh hilang. Tapi pastikan rumahmu di surga tidak boleh hilang. Kemah boleh hilang. Engkau bisa kehilangan apapun di dunia ini. Tapi pastikan rumahmu di surga tidak boleh hilang. Hilang apapun hari ini bisa. Namanya kemah dibongkar. Apapun dibongkar bisa. Kesehatan dibongkar. Ekonomi dibongkar. Apapun dibongkar. Kehilangan orang yang kita cintai. Kehilangan pekerjaan. Gereja digoyang. Banyak masalah hidup. Bisa dibongkar. Tapi pastikan rumahmu di surga tidak dibongkar. Saudara, hari ini saudara, saya mencatat orang yang tidak bisa mengampuni, ini ya, sakit hati, kecewa, pedih hati, adalah orang yang kehilangan rumahnya di surga. Jadi hari ini saudara, kalau kita tidak bisa mengampuni atau di fase yang pertama sakit hati, pedih, kecewa, ada dua hal. Yang satu, dia tidak percaya Yesus bangkit dan hidup. Yang kedua, dia kehilangan rumahnya di surga. Hari ini masih tidak mau mengampuni, pikir baik-baik. Kalau kemah Anda hilang, rumah Anda hilang, mau kemana kita? Pikir baik-baik lagi saudara. Jangan sampai kehilangan membuat hati kita itu kehilangan sukacita, kita gampang kepahitan, kita gampang sedih, kita patah hati. Pikir baik-baik. Kalau kemah Anda hilang, rumah Anda hilang, mau tinggal di mana? Ada Pak satu di istana tapi di neraka saudara. Rumah hilang, kemah hilang. Coba bayangkan saudara. Maka hari kalau kemah kita bisa hilang apapun itu. Sudahlah, bicara apapun hidup di dunia bisa hilang, gak ada yang permanen. Apapun itu. Tapi tidak boleh rumahmu hilang di surga. Hilang apapun, tetap belajar menerima, bersukacita, supaya rumah kita gak hilang. Kemah hilang, kepahitan, sakit hati, gak bisa ngampuni, hidup dalam dosa, udah kemah hilang, rumah hilang. Maka sayang hari ini, jangan sampai Anda di surga gak punya rumah. Ketok-ketok rumahnya Pak Tanto nanti di surga. Pak Tanto, sorry Pak, bukain pintunya Pak, aku gak punya rumah. Besok Anda ketok-ketok rumah saya gak mau buka. Tuhan tanya, kamu kok jahat? Tuhan, saya sudah khotbahkan di PIK hari Sabtu 19 Juli 2025. Supaya jangan sampai rumah di surga itu hilang. Makanya hari ini Bapak Ibu, pikir baik-baik. Jadi orang Kristen jangan simpan kepahitan.
Jangan berhenti di fase respon yang pertama, kecewa, pedih hatinya, sakit hati. Kemah hilang, rumah hilang. Belajar mengampuni supaya rumahmu tidak hilang di surga. Belajar mengucap syukur supaya rumah surga tidak hilang. Belajar kita hari bersama-sama. Maka pastikan Anda besok punya rumah di surga semua. Mazmur 84 ayat 10 sampai 12. Sebab lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ini belum berada di dalam rumah Tuhan. Baru di pelataran Tuhan, baru di depan pintu gerbang rumah Allah, hatinya Daud sungguh-sungguh bersukacita. Belum dia diam di dalam rumah Tuhan. Baru di pelataran, hatinya penuh dengan sukacita. Di depan pintu gerbang, hatinya penuh dengan sukacita. Makanya kalau orang itu cinta sama Tuhan, hidup di dalam Tuhan, dia itu tidak pernah bisa jauh dari ikatan pribadinya sama Tuhan. Dimanapun dia berada, dia tetap rindu akan Tuhan. Ingat kasusnya Yakub, Rahel, dan Lea. Ketika Yakub bekerja di rumah Laban. Apa kata Laban? Kerja 7 tahun dulu. Nanti aku kasih anakku. Ternyata 7 tahun diberi siapa? Bukan Rahel toh. Dia bilang apa? Kerja 7 tahun serasa kerja beberapa hari. Kalau kita beda, di gereja 2 jam serasa 1000 hari di dunia. Saudara, kalau orang itu cinta sama Tuhan, waduh itu tidak terbendung sukacitanya ketemu sama Tuhan, saudara. Kalau orang cinta sama Tuhan, 7 tahun serasa beberapa hari. Karena cintanya dia sama Tuhan. Nah di gereja 2 jam udah terusik, jangan-jangan gak cinta Tuhan. Dua setengah jam khotbahnya molor, terusik saudara. Anda pikir yang khotbah gak terusik? Orang kalau cinta Tuhan, waduh, gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dia akan mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Terus ayat 12. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Mazmur 24 ayat yang 27 ayat yang keempat. Satu hal yang telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baitnya. Sungguh indah rumah Tuhan, saudara. Tuhan telah sediakan rumah bagi kita di surga. Persiapkan hidup kita hari ini menerima rumah kita di surga. Jangan pernah kehilangan rumah di surga. Kemah boleh hilang. Saudara sudah berhenti, kita terlalu bersedih hati apa yang kita hilangi hari ini. Berhenti, itu hanya sementara semua. Fokus dengan rumah kita di surga supaya tidak hilang. Orang Kristen semua harus bangkit. Loh ayo bangkit, udah selesai khotbahnya saudara.
Haleluya, haleluya. Saudara tidak boleh kehilangan sukacita. Apapun keadaan hidupmu hari ini, engkau tidak boleh kehilangan sukacita. Dua fase kehilangan yang Rasul hadapi ketika dia kehilangan Yesus mati. Hatinya kecewa, hatinya terluka, hatinya sedih. Padahal dulu Yesuslah yang kami nanti-nantikan untuk membebaskan bangsa pilihan. Yang kedua, ketika Yesus naik ke surga, berpisah. Tapi mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Lalu apa bedanya? Dua-dua kehilangan. Yang satu sedih, yang satu kecewa, yang satu hatinya pedih. Yang satu hatinya bersukacita. Kita bersukacita bukan karena keadaan kita baik atau tidak baik. Orang yang percaya Yesus itu adalah Tuhan yang hidup, Anda harus selalu bersukacita. Amin. Bukan keadaanmu, tapi kita hidup di dalam Tuhan. Amin. Anda mau baik tidak baik, sepi tidak sepi, ramai tidak ramai, sehat tidak sehat, itu bukan menentukan ukuran sukacitamu. Hari ini kita bisa bersukacita, itu karena kita hidup di dalam Tuhan. Kita bersukacita karena kita hidup di dalam firman-Nya. Kita bisa bersukacita karena kita hidup di dalam janji firman-Nya. Bersukacitalah senantiasa Bapak Ibu. Jangan bersukacita karena anggur dan gandum Anda yang berlimpah-limpah. Daud ajarkan, sukacita yang ada padaku bukan karena kelimpahan anggur dan gandum, tapi karena Engkau telah memberikan kepadaku. Belajar bersama-sama hari ini. Jangan kehilangan sukacita karena keadaanmu. Justru sukacita bisa merubah keadaan hidup. Yes, amin. Tetaplah di dalam rumah Tuhan, menikmati bait Tuhan. Kemah boleh hilang, dunia boleh gonjang-ganjing, dunia boleh tidak pasti, kemah boleh dibongkar, kesehatan boleh dibongkar, keuangan boleh dibongkar, mengalami banyak pergumulan. Tapi ingat, rumahmu tidak boleh hilang. Rumah kita di surga tidak boleh hilang. Amin. Karena itu hari ini saudara, jika kemah tempat kediaman di bumi ini dibongkar, percayalah, rumah di surga itu rumah bukan buatan tangan manusia. Kemah boleh hilang, rumah tidak boleh hilang. Mari hari ini menikmati hari-hari di rumah Tuhan, menikmati di pelataran Tuhan, menikmati di dalam pintu gerbang Allah, menikmati kasih kemurahan Tuhan hari demi hari. Ajar kami berpegang pada firman-Mu. Apapun keadaan kami akan tetap bersukacita. Kemah kami dibongkar, apapun bisa hilang, kami tetap punya rumah di surga. Ajar kami menerima kebenaran firman itu. Rubah kami semua ya Tuhan, supaya kami selalu mengucap syukur. Kami melihat apa yang ada, kami melihat rencana Tuhan itu indah pada hidup kami semua. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan selalu bersukacita karena kami hidup di dalam Tuhan. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus berbicara, Roh Kudus bekerja, mengusik hati kami, memerintah hati kami, mengingatkan hati kami. Supaya apa yang terjadi hari esok
kami akan berpegang pada firman-Mu. Yes. Selalu bersukacita di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami panjatkan doa kami dengan penuh ucapan syukur. Sekali lagi terima kasih Tuhan. Kami mau berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Lengkapi kami dengan berkat-Mu. Namun sebelumnya kami berdoa untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan. Dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja BES yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat dan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan biarlah persembahan ini Tuhan terima sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, berikan kemurahan-Mu, balas kebaikan kerelaan hati jemaat-Mu. Jaga, lindungi mereka, pelihara mereka semua beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatannya. Mari saudara dekapkan tangan di dada, kita mau terima berkat Tuhan. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah, sukacita, damai, sejahtera dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita. Dan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga, menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya. Menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan rohnya yang kudus yang membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsapkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang ada di dalam surga, kuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama berkata, amin. Beribu berlaksa di sisi kanan. Ku tahu janji-Mu, Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti. Ayo bersama lompat buat Tuhan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Tuhanku, perlindunganku, Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Boleh tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu. Haleluya. Dia Allah yang memberikan kekuatan, katakan